Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. News Indo, Kadrun terhenyak, Lomo Cepon. Ternyata, tabungan Jokowi di 2023 jumlahnya fantastis. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata menumpuk tabungan yang jumlahnya fantastis di dalam kas negara. Bahkan, nilainya diperkirakan bisa mencapai 400 triliun rupiah. Tabungan di dalam kas negara bisa diandalkan sebagai bantalan pembiayaan jika ada kondisi darurat. Kementerian Keuangan mencatat sisa lebih perhitungan anggaran, Silpa, 2022 per 14 Desember lalu telah mencapai 232,2 triliun rupiah. Silpa ini masih bisa bertambah dengan sisa surat kebersamaan bersama, SKB, 3 dengan Bank Indonesia, B, sebesar 128,57 triliun rupiah. Silpa ini akan menambah tumpukan saldo anggaran lebih, SAL, hingga akhir tahun ini. Pada 2021, pemerintah juga memiliki silpa sebesar 165 triliun rupiah. Adapun, SAL adalah gabungan silpa dari tahun ke tahun. Dengan melihat perhitungan di atas, maka SAL bisa menembus 397,3 triliun rupiah hanya dari tahun anggaran 2021 dan 2022 saja. Kemudian, SAL pada akhir tahun bisa menyentuh Rp525, 87 triliun jika SKB 3 belum masuk dalam hitungan Silpa 2022 yang tercatat per 14 Desember 2022. Dari perhitungan CNBC Indonesia, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan historisnya untuk awal tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata kebutuhan belanja negara pada Januari pada 5 tahun terakhir sebesar 141,2 triliun rupiah. Namun, kebutuhan yang harus dipenuhi pada awal Januari biasanya hanya sekitar 30,7 triliun rupiah yang digunakan untuk membayar belanja pegawai. Dengan demikian, SAL pada akhir tahun 2022 yang bisa mencapai Rp397 mencapai 10 kali lipat dibandingkan kebutuhan pada awal Januari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sengaja mengumpulkan silpa sebagai bantalan pembiayaan. Saya lakukan sekarang dengan mengumpulkan silpa saya sehingga walaupun tahun depan tidak ada SKB 3, burden sharing, tahun depan, saya punya bantalan pembiayaan, kata Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, dikutip Senin, 2 Januari 2023. Sepanjang 2022 lalu, pemerintah memang mendapatkan durian runtuh dari ekspor komoditas pertambangan, terutama dari batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, mencatat, penerimaan negara bukan pajak, PNB, dari sektor pertambangan mineral dan batu bara, Minerba, per 27 Desember 2022 sudah mencapai Rp173,51 triliun rupiah. Berdasarkan data Minerbawan Data Indonesia, MODI, Kementerian ESDM, realisasi PNBP per hari ini, Selasa, 27 Desember 2022. Tercatat telah mencapai Rp173,51 triliun rupiah atau 170% dari rencana 2022 sebesar Rp101,84 triliun rupiah. Capaian tersebut melonjak 129% dibandingkan realisasi 2021 yang hanya sebesar Rp75,48 triliun rupiah. Sementara itu, penerimaan pajak per 14 Desember 2022 mencapai Rp1.634,36 triliun rupiah atau telah mencapai 104,2% dari target penerimaan pajak di dalam Perpres 98 2022 yang sebesar Rp1.568,9 triliun rupiah. Sri Mulyani mengakui bahwa penerimaan pajak yang tinggi ini didorong oleh sektor pertambangan akibat adanya booming harga komoditas. Tahun lalu terjadi booming komoditas dan berlangsung terus hingga hari ini sehingga penerimaan pajak tumbuhnya tinggi sekali, jelas Sri Mulyani.